Lu pernah nggak sih ngebayangin kenapa sendok garpu yang sering kita pakai di rumah itu bentuknya gitu-gitu aja dari zaman nenek moyang kita? Gak ada inovasi revolusioner, gak ada model sendok garpu yang bisa terbang atau nyendok sendiri. Tetap aja bentuknya standar. Nah, kenapa gue bahas sendok garpu? Karena ada hal-hal di dunia ini yang kelihatannya sepele dan gak banyak berubah. Tapi ada juga yang sebaliknya, yang perubahannya bisa bikin hidup kita jungkir balik. Salah satunya, perjanjian dagang dan investasi besar antara Indonesia sama Amerika Serikat. Ini bukan cuma soal sendok garpu yang harganya naik 1.000 perak loh. Tapi bisa nentuin harga dari mulai gadget terbaru, bahan bakar buat motor lo, sampai beras yang kita makan sehari-hari. Jadi, beneran bakal bikin harga barang jadi murah atau malah mahal? Mari kita cek fakta-fakta yang bisa bikin lo melongo. Oke, biar gampang bayanginnya, anggap aja Indonesia ini punya warung kopi yang lagi rame banget. Produk kita, kopi luwak, tempe, batik, digemari banyak orang. Nah, Amerika Serikat ini ibaratnya kafe gede di seberang jalan, yang produknya mulai dari teknologi canggih, film-film keren, sampai mobil-mobil mewah. Dulu kalau warung kopi kita mau jualan kopi ke kafe itu, atau kafe itu mau jualan mobil ke kita, ada aja tuh hambatannya. Ada pajak masuk yang namanya bea masuk atau tarif, yang bikin harga barang jadi lebih mahal pas nyampe di sana atau di sini. Belum lagi aturan-aturan ribet kayak standar kualitas, perizinan, dan lain-lain. Ini semua bikin perdagangan jadi nggak lancar. Nah, perjanjian dagang besar sama investasi itu intinya adalah kesepakatan buat ngurangin atau bahkan ngilangin hambatan-hambatan tadi. Jadi, kopi kita bisa masuk ke Amerika dengan harga yang lebih kompetitif. Dan sebaliknya, barang-barang dari Amerika juga bisa masuk ke Indonesia dengan lebih gampang dan mungkin lebih murah. Bayangin, dulu buat eksportir kita, tarif bea masuk ke AS itu bisa sampai 32%. Tapi setelah ada kesepakatan ini, tarifnya turun jadi 19%. Bahkan ada beberapa komoditas yang tarifnya jadi 0%. Itu belum termasuk investasi. Investor Amerika jadi lebih tertarik buat ngebangun pabrik atau naruh duitnya di Indonesia karena peraturannya lebih bersahabat, pajaknya lebih ringan, dan ada kepastian hukum. Tujuannya jelas, biar ekonomi kedua negara makin maju dan saling menguntungkan. Tapi beneran semudah itu? Ada sisi terang dan gelapnya, guys. Coba bayangin skenario paling idealnya. Ketika bea masuk dikurangi atau dihilangkan, produk-produk dari Amerika yang selama ini kita idam-idamkan, kayak iPhone terbaru, mobil listrik, atau software canggih, harganya bisa jadi lebih terjangkau. Kenapa? Karena biaya impornya gak semahal dulu. Ini namanya efek harga murah buat konsumen. Lo bisa beli gadget impian dengan harga yang lebih masuk akal. Atau pabrik-pabrik di Indonesia bisa impor bahan baku atau mesin produksi dari Amerika dengan biaya lebih rendah. Ini penting banget, karena 54% dari total impor kita ke AS itu adalah barang input, bahan baku, barang modal, dan komponen industri. Kalau ini lebih murah, biaya produksi barang lokal juga bisa ikut turun, dan akhirnya harga jual ke kita juga lebih bersahabat. Selain itu, perjanjian ini juga membuka keran investasi dari Amerika. Kita tahu Amerika punya banyak perusahaan raksasa dengan modal gede dan teknologi mutakhir. Dengan perjanjian ini, mereka jadi lebih pede buat investasi di Indonesia. Misalnya, mereka bangun pabrik di sini, di mana tenaga kerjanya dari kita, bahan bakunya dari kita. Bahkan bisa ada transfer teknologi ke kita. Bayangin aja, investasi sebesar $38,4 miliar sudah dikomitmenkan. Ini artinya bisa ngebuka jutaan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mempercepat modernisasi industri kita. Tapi setiap koin ada dua sisi. Di balik janji harga murah dan investasi melimpah, ada juga potensi bahaya yang mengintai. Bayangin lagi warung kopi kita tadi. Kalau tiba-tiba kafe gede dari Amerika itu datang dengan produk yang jauh lebih murah, kualitas lebih konsisten, dan modal promosinya gede-gedean, apa kabar kopi luwak dan tempe buatan kita? Bisa-bisa kalah saing kan? Ini yang dikhawatirkan beberapa pihak. Dengan dihilangkannya 99% hambatan tarif bagi produk impor AS, pasar kita akan dibanjiri produk-produk dari Amerika. Produk pertanian seperti gandum, kedelai, daging sapi, dan susu dari AS bisa masuk dengan harga yang sangat kompetitif. Ini jelas bakal jadi ancaman serius buat petani dan peternak lokal kita. Mereka bisa kesulitan bersaing, harga jual produk lokal bisa anjlok, dan pada akhirnya mata pencaharian mereka terancam. Bayangin aja,
Dulu harga kedelai lokal masih bisa bersaing. Sekarang harus head-to-head sama kedelai impor yang disubsidi gede-gedean sama pemerintah AS. Susah kan? Apalagi Indonesia juga berkomitmen untuk membeli produk pertanian AS senilai $4,5 miliar. Selain itu, ada juga kekhawatiran soal ketergantungan. Indonesia juga berkomitmen membeli produk energi seperti LPG, minyak mentah, dan bensin dari AS senilai $15 miliar rupiah, serta pesawat komersial senilai $13,5 miliar rupiah. Beberapa pihak khawatir pembelian energi dari AS bisa lebih mahal dari harga pasar dan membuat kita semakin bergantung pada satu pemasok. Padahal kita sedang berupaya untuk mandiri energi. Jika industri lokal kita nggak siap bersaing, bisa terjadi crowding out, di mana industri dalam negeri terpinggirkan, dan ini bisa mempercepat deindustrialisasi dan menciptakan pengangguran, terutama di sektor padat karya seperti tekstil, makanan minuman, dan pertanian. Belum lagi soal standar. Produk-produk kita mungkin harus menyesuaikan dengan standar Amerika yang sangat ketat, yang butuh biaya dan proses yang tidak sedikit. Ini bisa jadi beban baru buat pelaku usaha kecil dan menengah kita. Setelah dengerin pro dan kontranya, pertanyaan utamanya adalah, harga barang bakal murah atau mahal? Jawabannya, ini bukan soal hitam putih guys. Ini kompleks banget dan penuh perhitungan. Beberapa ekonom bahkan menilai kesepakatan ini tidak setara, karena Indonesia membuka akses pasar untuk 99% produk AS dengan tarif 0%, sementara produk ekspor Indonesia ke AS masih dikenakan tarif 19%. Intinya, keberhasilan perjanjian ini sangat bergantung pada bagaimana kita sebagai negara bisa memanfaatkannya, dan bagaimana pemerintah kita bisa melindungi kepentingan nasional. Pertama, pemerintah harus punya strategi yang jelas untuk melindungi industri lokal yang rentan. Mekanisme pengaman seperti anti-dumping dan safeguard harus disiapkan dan diterapkan secara efektif untuk mencegah produk impor membanjiri pasar dengan harga yang nggak wajar. Ini penting supaya petani tempe kita, pengrajin batik kita, dan UMKM lainnya nggak mati suri. Kedua, pemerintah juga harus mendorong diversifikasi pasar. Jangan cuma ngandelin pasar Amerika aja. Kita harus gencar cari pasar-pasar baru di Eropa, Asia, atau negara-negara lain, biar ekspor kita nggak bergantung sama satu negara doang. Ketiga, investasi dari AS harus benar-benar dimanfaatkan buat transfer teknologi dan peningkatan kualitas SDM kita. Jangan cuma jadi pasar doang, tapi kita harus belajar dan berkembang. Misalnya, kita mendorong investasi di sektor teknologi tinggi, ICT, alat kesehatan, dan farmasi, dengan penyesuaian kebijakan TKDN dan deregulasi lainnya. Keempat, sebagai konsumen, kita juga punya peran penting. Kita harus lebih bijak dalam memilih produk. Jangan cuma tergiur harga murah, tapi juga perhatikan kualitas, asal-usul, dan dampaknya ke ekonomi lokal. Dukung produk-produk dalam negeri yang berkualitas. Kesimpulannya, perjanjian dagang dan investasi besar dengan Amerika Serikat ini ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, dia bisa jadi peluang emas buat kita buat ningkatin daya saing, narik investasi, dan bikin beberapa harga barang jadi lebih murah. Di sisi lain, dia juga bisa jadi ancaman serius buat industri lokal dan bikin kita makin tergantung sama pihak luar. Kunci suksesnya ada di tangan kita semua, pemerintah yang cerdas dalam negosiasi dan implementasi, serta masyarakat yang kritis dan mendukung produk-produk bangsanya. Gimana menurut lo? Apakah perjanjian ini lebih banyak untungnya atau ruginya buat kita? Komen di bawah, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Faktaverse ini biar lo nggak ketinggalan fakta-fakta mind-blowing lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.